Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Hartanto, selaku dosen jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Pada pertemuan kedua dalam pembelajaran MOOC ini, saya akan memberikan pembelajaran mengenai tools-tools apa saja yang harus kita pahami dalam aplikasi Mendeley sebelum kita melakukan citasi Mendeley. Nah, tentunya dalam pembelajaran nanti teman-teman akan saya arahkan dalam memahami apa saja tools-tools atau komponen-komponen yang ada dalam aplikasi Mendeley Reference Manager. Nah, tentunya teman-teman harus menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Pada video pembelajaran kedua ini kita akan memahami tools-tools yang ada di Mendeley Reference Manager. Yang pertama itu ada Add Reference. Ini merupakan tools untuk menambahkan data atau menambahkan jurnal yang akan kita masukkan ke Mendeley. Nah, seperti ini kita klik, kemudian kita pilih. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan jurnal yang akan kita masukkan ke Mendeley. Nah, kemudian kita menunggu. Nah, ini sudah masuk ke aplikasi Mendeley. Nah, ini oke. Nah, beberapa artikel terkadang memang ada artikel yang tidak support atau memang filenya bisa saja rusak ataupun ada kendala dalam filenya. Kemudian saya coba untuk menambahkan jurnal satu lagi dengan judul yang berbeda. Saya klik Add Reference, kemudian import file, kemudian saya coba pilihkan salah satu nomor jurnal. Oke, saya coba masukkan 10 jurnal sekaligus. Oke, ini sudah mulai masuk, sudah hasil masuk. Kemudian saya reload atau sinkronisasi. Nah, kemudian saya pilih, saya klik read. Nah, kalau dalam Mendeley Reference Manager ini memang ketika kita akan membuka file itu agak sedikit lama. Nah, kemudian ini sudah terlihat jurnalnya, jurnal yang akan kita citasi nantinya. Ini kita harus melihat setiap komponen seperti judul, kemudian kita harus menyesuaikan di bagian info. Nah, itu harus sama seperti itu. Nah, kemudian ini ada bagian nama. Nah, nama di sini ada Yak5 Nur Syadiah, kemudian Firdaus, kemudian Lastri. Nah, sedangkan di sini itu ada abstrak Karawang nih. Nah, itu harus kita hapus gitu. Karena itu nanti akan masuk ketika kita masukkan ke daftar pustaka gitu. Nah, jadi kita sesuaikan bagian authors atau penulis. Nah, oke, ini sebenarnya sudah benar. Kemudian kita masukkan years atau tahun. Itu kita sesuaikan. Kalau di jurnal itu tahun 2023. Nah, jadi kita sesuaikan tahunnya yaitu tahun 2023. Oke, kemudian bulan itu bulan 3. Oke, kita masukkan nomornya ya. Oke, kemudian day atau hari, kalaupun kita nggak tahu itu bisa dikosongkan. Kemudian issue itu yang ada di dalam kurung yaitu 6. Kemudian add language itu kalau
artikel ini menggunakan bahasa Indonesia, ya dimasukkan Indonesia seperti itu. Kemudian ini ada bagian halaman atau page. Oke. Nah, itu disesuaikan. Oke, selanjutnya kita sesuaikan juga abstrak, bagian abstrak. Nah, ini saya melihat nomor halaman gitu. Jadi nomor halaman itu dari 202 sampai 215. Oke, volumenya ini kita buat 9 ya, bukan 2023 seperti itu. Nah, ini tadi terkait abstrak. Nah, abstrak ini juga harus kita sesuaikan dengan artikel yang kita masukkan ke Mendeley seperti itu. Oke, baik, sepertinya sudah cukup dan sudah benar semua. Tinggal kita cek-cek lagi. Oke. Nah, info, kemudian ada annotation, kemudian ada notebook seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Oke, saya coba untuk memasukkan tulisan ke bagian notebook. Nah, bagian notebook ini merupakan bagian tempat kita mengingat mana saja tulisan yang kita ambil atau kita kutip. Nah, di sini saya mencontohkan di bagian pendahuluan, saya mengutip bagian Taman Kincir sampai Kabupaten Karawang seperti itu. Nah, ini saya letakkan di bagian notebook. Oke, seperti ini. Nah, oke, sepertinya sudah cukup. Nah, oke. Oke, kemudian kita close. Nah, kita kembali ke bagian library. Oke, saya mencoba untuk melihat jurnal lain. Nah, ini jurnal dari Khairun N. Damayanti. Gitu. Ini sudah bisa teman-teman lihat. Ini dari jurnal ilmu komunikasi. Nah, seperti tadi kita coba sesuaikan antara judul di artikel dan judul di bagian info gitu. Karena ini sangat penting. Nah, setelah melihat judul itu kita lihat author. Nah, apakah sudah benar author atau penulisnya seperti itu. Kemudian ini isu sepertinya sudah sesuai. Nah, jurnal Komunika. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini jurnal ilmu komunikasi. Nah, kita bisa menambahkannya jurnal ilmu komunikasi. Oke, kalau sudah, selanjutnya itu kita masukkan add language, itu bahasa Indonesia. Oke. Nah, semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menambahkan ISSN-nya karena di sini sudah belum tercantum untuk ISSN-nya, yaitu 26211645. Oke. Nah, ini juga ada doi. Jadi saya akan mencoba untuk mencontohkan ketika kita ingin merubah atau menyesuaikan di bagian info ini secara cepat gitu. Oke, saya coba ya. Nah, yang pertama
Itu saya coba hapus beberapa bagian. Oke, saya coba lagi. Oke, berarti bisa doi-nya aktif. Nah, di sini saya ulangi lagi. Nah, ini kan saya hapus strateginya nih. Nah, strateginya udah saya hapus. Ininya juga saya hapus. Untuk autornya saya hapus. Kemudian tahunnya juga saya hapus. Ini nama jurnalnya juga saya hapus. Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita coba cari doi. Nah, ini saya copy paste. Ini doi-nya ya, 10.2236. Nah, saya masukkan ke bagian ini. Saya hapus dulu, kemudian saya paste. Nah, di sini ada tanda search. Ini kita klik. Oke, kita oke. Nah, jadi dia sangat cepat gitu perubahannya. Itu ini sangat membantu ketika kita malas untuk memasukkan bagian-bagian info. Oke, nah di sini ada recently add atau file artikel yang baru kita masukkan. Kemudian recently read itu artikel yang terakhir kita baca. Di sini ada favorite. Kemudian, nah kalau favorit ini kita perlu membintangi dulu. Nah, biar dia muncul di bagian favorit. Oke, seperti ini. Kemudian ada my publication. Nah, ini ada my publication, terus unsorted, duplicate, trash. Nah, ini ada satu collection namanya. Oke, nah ini ada create collection. Create collection ini ketika kita ingin menambah folder gitu, sama halnya seperti folder. Nah, saya coba menambahkan folder khusus untuk kayak saya gunakan untuk artikel-artikel yang khusus untuk penulisan artikel gitu. Misalkan referensi artikel. Nah, ketika saya ingin membuat artikel baru, nah biasanya saya harus ngumpulin dulu nih referensi-referensinya gitu. Nah, saya coba ya, ini di bagian collection. Jadi ini khusus referensi yang memang akan saya gunakan dalam menulis artikel. Caranya masih sama, yaitu add reference. Kemudian saya pilih beberapa, kemudian klik open. Oke, sudah masuk ya. Ini dia akan masuk ke bagian collection referensi artikel seperti itu. Nah, ini dia materi pembelajaran mengenai tools yang ada di aplikasi Mendeley Reference Manager. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi materi pembelajaran yang kedua dalam MOOC FISIP Universitas Bengkulu dengan materi mengenal tools Mendeley. Semoga teman-teman sudah memahami apa saja tools di dalam aplikasi Mendeley Reference Manager. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.